Ye Yan menatap tiga penjaga penjara lainnya dengan tatapan dingin, seolah melihat tiga mayat hidup. Ampun, ampuni kami. Ketiga penjaga penjara itu gemetar ketakutan, tak mampu mengumpulkan sedikit pun keberanian untuk melawan. Mereka langsung berlutut dan memohon belas kasihan. Ye Yan mengabaikan mereka dan langsung melepaskan sebuah pukulan. Boom, satu pukulan yang ia layangkan berubah menjadi tiga tinju api yang langsung menghantam tubuh mereka. Ah! Teriakan melengking menggema dari mulut para penjaga. Ini bukan api biasa, tetapi api surgawi yang tidak hanya membakar tubuh, tetapi juga membakar jiwa. Yang lebih mengerikan, tak ada tanda api di permukaan tubuh mereka. Namun dari 7 lubang di wajah mereka mengepul asap hitam. Brak! Satu persatu, mereka jatuh ke tanah, seketika berubah menjadi mayat kering. Di sudut lain, penjaga yang tadi menuangkan air masih belum mati sepenuhnya. Ketakutan yang luar biasa membuat matanya semakin membelalak, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Ye Yan kembali melepaskan satu pukulan. Bang! Api surgawi melesat ke dalam tubuhnya. Seketika, api itu melahap bagian dalam tubuhnya, membakar habis jiwa yang ada. Ia tak hanya mati, ia dilenyapkan sepenuhnya dari dunia ini. Husi, kita pergi, kata Ye Yan dengan suara datar, lebih dingin dari es ribuan tahun. Ya. Husi mengangguk tanpa ragu. Ia tak bertanya kemana mereka akan pergi. Bagi Husi, apapun perintah tuannya adalah mutlak. Wang Qingsui mengernyit sedikit. Terlepas dari apakah Husi bersalah atau tidak, tindakan Ye Yan ini merupakan pelanggaran besar. Ia telah terang-terangan menyerang penjara kerajaan. Ini jelas merupakan tantangan langsung terhadap otoritas dinasti Xia. Masalah ini bisa menjadi sangat serius, namun, begitu ia mengingat bagaimana Husi disiksa, amarahnya membuncah. Ia selalu menganggap Husi seperti adiknya sendiri. Bagaimana mungkin ia tidak geram melihat anak yang polos dan baik hati itu diperlakukan dengan begitu kejam? Wang Qingsui segera berpikir untuk mencari dukungan. Ia akan berusaha sekuat tenaga agar para murid Wang Tong bisa membela Ye Yan dalam masalah ini. Sementara itu, Ye Yan berjalan keluar dari penjara dan mendongak ke langit. Awan hitam menggulung, menutupi matahari. Sama seperti dunia ini, di mana para bangsawan dan pejabat tinggi menekan rakyat biasa dengan kekuasaan mereka, meninggalkan mereka tanpa harapan, apa bedanya mereka dengan dewa dan iblis di masa lalu? Ekspresi Ye Yan dipenuhi dengan ketegasan. Ia tidak akan membiarkan orang-orang seperti ini terus berkuasa dan menyebarkan penderitaan. Dulu, ia pernah memusnahkan para dewa dan iblis. Dan sekarang, ia akan memusnahkan para penguasa keji ini. Hari ini, ia akan membuka ladang pembantaian, darah akan mengalir deras, kepala-kepala akan berguguran. Orang-orang seperti mereka tidak akan sadar sampai mereka merasakan rasa sakitnya sendiri. Ye Yan melangkah maju dengan penuh tekad, diikuti Wang Qingsui dan Husi yang setia di belakangnya. Sepanjang perjalanan, para penjaga penjara tak ada yang berani menghalangi. Mereka hanya bisa saling berpegangan, berlutut, dan memohon agar tidak dibunuh. Tak lama, ketiganya tiba di akademi, Wang Qingsui menarik napas lega. Jika Ye Yan hanya ingin menyelamatkan Husi dan menyerang kepala penjara, maka ini masih bisa diatasi. Baginya, yang terpenting adalah menghentikan Ye Yan sebelum ia melakukan sesuatu yang lebih besar. Namun, ia segera menyadari sesuatu yang janggal. Ye Yan, ia hendak berbicara, tetapi menyadari bahwa mereka tidak menuju ke asrama mereka. Sebaliknya, Ye Yan menuju ke wilayah asrama murid senior. Tubuhnya menegang, firasat buruk muncul dalam benaknya. Hei, bukankah itu murid baru tahun ini? Hah, berani sekali. Seorang murid baru masuk ke wilayah murid senior. Sudah 3 hari sejak masuk akademi, tapi sudah bertingkah seperti raja, HMPH. Cuma karena berhasil menang dalam serangan malam, dia jadi sombong. Para murid senior keluar satu persatu dengan ekspresi tak senang. Hei, itu Husi, bukan? Itu si murid baru yang membunuh Ren Ping. Benar, bukankah dia sudah ditangkap? Kenapa bisa ada di sini lagi? Apa dia dilepaskan? Ini terlalu keterlaluan. Para murid senior mulai ribut. Seorang pembunuh berani-beraninya datang ke sini dan pamer kekuatan. Ini sudah keterlaluan. Dia pikir kita ini apa? Mereka semua mulai berteriak dengan penuh amarah. Di tengah keributan, sebuah suara lantang terdengar. Yo Huayu, keluar! Ye Yan berkata dengan nada datar, tetapi penuh tekanan. Murid-murid senior terdiam sejenak. Apa-apaan ini? Sungguh sombong. Seorang murid senior bertubuh kekar melangkah maju, mengepalkan tinjunya dengan bunyi bergerak. Aku tidak peduli urusanmu dengan Yo Huayu. Yang jelas, aku harus mengajarimu sopan santun dulu. Ye Yan tidak berkata apa-apa. Ia hanya melirik ke arah Husi. Hajar dia, tapi jangan bunuh, baik? Husi mengangguk dan melangkah maju. Brak, mereka bertarung dalam sekejap. Namun, hanya dalam satu pukulan, murid senior itu terlempar jauh, wajahnya penuh keterkejutan sebelum akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Keheningan melanda. Apa? Tidak mungkin. Murid-murid senior yang tadi berteriak langsung terdiam. Mereka menahan napas, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Seorang murid biasa, bahkan dari kelompok senior, tidak seharusnya kalah begitu saja. Tapi murid baru ini terlalu kuat. Kemudian, Yo Huayu akhirnya muncul. Wajahnya dipenuhi kemarahan. Aku di sini. Apa maumu? Ia berteriak dengan percaya diri. Ye Yan menatapnya dengan tatapan dingin. Membunuhmu, Xiao Yuanqing. Kelas kekuatan akademi peringkat 43. Rana Inata. 40 jalur meridian terbuka. Para mahasiswa senior bersorak kegirangan, meneriakkan nama Xiao Yuanqing tanpa henti. Sosok yang mereka kagumi akhirnya maju ke depan. Sementara itu, Xiao Yuanqing tetap bersikap angkuh. Dia menyukai perhatian seperti ini. Ia menatapnya dengan dingin, lalu berkata dengan suara datar, minggir, atau mati. Suasana langsung gempar. Para mahasiswa senior terkejut dan marah. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa baru berbicara seperti itu kepada salah satu petarung terbaik di akademi? Dari mana datangnya kepercayaan dirinya? Xiao Yuanqing menyeringai, tetapi matanya penuh dengan amarah. Dia melangkah maju dengan pedangnya, mendekati Ye Yan dengan sikap menantang. Oh, aku tidak percaya itu. Begitu mendekat, ia langsung menebas dengan pedangnya. Cahaya dingin berkelebat, dan energi pedangnya membentuk seekor serigala api yang menerkam ke arah Ye Yan. Di ranah Innate, seseorang bisa mengendalikan elemen alam sebagai bagian dari serangan mereka, namun, Ye Yan hanya mengepalkan tinjunya dan menghantam ke depan. Boom! Serigala api itu hancur seketika, lenyap tanpa jejak.
Ye Yan melangkah maju tanpa ragu, kembali melayangkan tinjunya dengan kasar. Serangan yang sederhana, tetapi kekuatan di baliknya luar biasa, udara di sekelilingnya bergetar dan mereka seperti porselen yang pecah. Semua yang menyaksikan pemandangan itu terperanjat. Betapa kuatnya pukulan itu hingga bisa merobek udara. Xiao Yuanqing menyadari bahaya yang mengintainya. Wajahnya berubah drastis. Ia meraung dan memunculkan wujud bayangan di atas kepalanya, lalu kembali menebas dengan pedangnya. Namun, sebelum wujud bayangannya sempat menunjukkan kekuatannya, pukulan Ye Yan telah menghantam tubuhnya. Bang! Xiao Yuanqing terpental, melayang di udara dalam lengkungan yang mengerikan sebelum jatuh ke tanah. Matanya terbuka lebar, tetapi tak ada lagi kehidupan di dalamnya. Satu pukulan, mati seketika. Para mahasiswa senior terdiam, mulut mereka ternganga. Mereka sebelumnya menganggap kata-kata Yan sebagai bualan belaka, tetapi sekarang, semua yang berdiri di hadapan Ye Yan tampaknya benar-benar akan mati. Xiao Yuanqing memiliki 40 jalur meridian terbuka, dan ia terbunuh dalam satu pukulan. Seberapa kuat sebenarnya Ye Yan? Setidaknya, ia pasti telah membuka 50 meridian. Sial! Itu berarti ia hampir mencapai puncak ranah innate. Para mahasiswa senior mulai panik. Ye Yan tetap tak berekspresi, melanjutkan langkahnya menuju You Huaiyu. You Huaiyu yang tadinya penuh percaya diri kini gemetar ketakutan. Dia awalnya berani melawan karena yakin ada banyak mahasiswa senior kuat yang akan melindunginya. Namun, sekarang, bahkan Xiao Yuanqing yang kuat itu pun tak mampu bertahan. Ye Yan bisa saja membunuhnya dalam sekejap. Panik, You Huaiyu berpikir cepat. Ia harus mengungkap keterlibatan klan Lin untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia bisa mengarahkan amarah Ye Yan kepada mereka, maka ia mungkin bisa lolos dari maut. Namun, sebelum dia sempat berbicara, sebuah suara menggema di udara. Ye Yan, kau keterlaluan. Seorang pemuda berjalan mendekat dengan tenang. Suaranya tidak keras, tetapi mengandung kekuatan yang membuat orang lain otomatis mendengarkan. Kang Xiong. Para mahasiswa senior yang sempat ketakutan kini kembali bersemangat. Harapan mereka kembali menyala. Nomor 2 di akademi. Hanya Lin Chen yang berada di atasnya. Ada rumor bahwa Kang Xiong sebenarnya lebih kuat dari Lin Chen. Hanya saja dia terlalu rendah hati untuk menantang posisi pertama. Para mahasiswa senior berbisik penuh semangat. Mereka sepenuhnya percaya pada kekuatan Kang Xiong. Kang Xiong mendekat dengan langkah santai. Aku sebenarnya sangat menyukaimu, Ye Yan. Namun sayangnya, kau terlalu sombong. Akademi memiliki aturannya sendiri, dan kau tak bisa bertindak sesuka hati. You Huaiyu, yang tadinya ketakutan, kini kembali percaya diri. Dengan Kang Xiong di pihaknya, apa yang perlu ia takutkan? Ye Yan pasti akan dihancurkan. Ye Yan tetap tenang dan berkata dengan suara yang sama dinginnya, minggir, atau mati. Kang Xiong terkekeh. Kau benar-benar gila. Awalnya aku ingin merekrutmu, tetapi sekarang aku tak punya alasan untuk menahan diri. Tiba-tiba, aura luar biasa kuat meledak dari tubuhnya. Lin Chen bukan apa-apa dibandingkan denganku, katanya dengan penuh keyakinan. Aku sudah melampaui batas 60 meridian. Jika aku melawan Lin Chen, aku bisa mengalahkannya dalam 10 gerakan. Para mahasiswa senior terbelalak kaget. 60 meridian bukanlah batas akhir. Kang Xiong telah melampaui itu? Betapa mengerikannya kekuatan ini. Wang Qingsui mencibir. 10 gerakan untuk mengalahkan Lin Chen. Hah? Tuan muda yang membunuhnya dengan satu pukulan. Para mahasiswa senior langsung tertawa mendengarnya, omong kosong. Kau pikir Lin Chen akan mati hanya dengan satu pukulan? Kang Xiong baru saja bilang dia butuh 10 gerakan, dan kau bilang Ye Yan bisa membunuhnya dalam satu pukulan? Berhentilah bermimpi. Namun, Ye Yan tetap diam. Dia tidak peduli dengan ejekan mereka. Dia terus berjalan menuju You Huaiyu. You Huaiyu, yang tadinya sombong, kini kembali panik. Dia berteriak, aku ada di sini. Jika kau berani, bunuh aku. Kang Xiong melangkah maju, bersiap bertarung. Namun, saat ia hendak menyerang, tubuhnya tiba-tiba membeku. Dalam pikirannya, sebuah suara terdengar, memperingatkannya. Jika dia menyerang, dia pasti akan mati, mustahil. Dia memiliki 69 meridian terbuka. Tidak ada yang bisa mengalahkannya di ranah innate. Namun, sejak kecil, Kang Xiong selalu memiliki intuisi tajam yang membantunya menghindari bahaya. Dan sekarang, intuisi itu memperingatkannya dengan cara yang belum pernah ia alami sebelumnya. Saat Ye Yan semakin mendekat, Kang Xiong membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia melangkah ke samping, memberi jalan, keheningan menyelimuti tempat itu. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Kang Xiong benar-benar menyingkir. Sang petarung nomor 2 di akademi, yang baru saja membual tentang kekuatannya, kini justru memberi jalan tanpa perlawanan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kang Xiong merasakan wajahnya panas dan tak nyaman, seakan baru saja ditampar. Kemunculan yang begitu megah berakhir dengan cara seperti ini sungguh memalukan. Namun, dia mempercayai instingnya. Jika dia tidak mengambil langkah mundur barusan, maka dia sudah menjadi mayat. Mengorbankan nyawanya demi seorang teman sekelas yang bahkan tidak terlalu dikenalnya? Hanya orang bodoh yang akan melakukan itu. Memang, kehilangan muka itu menyakitkan, tetapi selama masih hidup, ada kesempatan untuk membalik keadaan. Jika mati, maka semua berakhir. Pilihan mana yang lebih bijak? Tentu saja yang pertama, Ye Yan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ada seseorang dengan kemampuan merasakan bahaya di Jiangnan College. Dalam hidupnya, dia pernah bertemu orang seperti itu, tapi jumlahnya sangat sedikit. Namun, dia tak terlalu memikirkan hal itu. Jika seseorang memilih mundur, maka dia akan menganggapnya selamat. Tatapannya kini beralih ke You Huaiyu, penuh dengan niat membunuh. You Huaiyu membeku, menatap Kang Xiong dengan penuh ketidakpercayaan. Kau benar-benar orang nomor 2 di akademi, pikirnya dalam hati. Baru saja Kang Xiong begitu percaya diri, mengklaim bahwa Lin Chen bukan tandingannya dalam 10 jurus. Namun, dalam sekejap mata, dia mundur. Ini benar-benar sebuah lelucon. Namun, yang paling menderita adalah dirinya sendiri. Wajahnya berkedut, lalu dengan susah payah, dia memaksakan senyum dan berkata, aku hanya bercanda tadi. Tuan Ye, aku akan memberitahu semuanya. Aku sebenarnya hanya menjalankan perintah keluarga Lin. Bang, belum sempat kata-katanya selesai, sebuah pukulan menghantam kepalanya, membuatnya hancur berkeping-keping. Aku tahu keluarga Lin yang menyuruhmu, kata Yan dengan nada datar. Aku datang hanya untuk mengambil nyawamu, tatapannya menyapu sekeliling. Siapa lagi yang terlibat? Husi, cari mereka semua. Baik, jawab Husi tanpa ragu.
Dengan ingatan yang tajam, dia segera menunjuk beberapa orang. Kamu, dan kamu, dia langsung melesat, menangkap mereka satu persatu, lalu melemparkan mereka ke depan Ye Yan. Para mahasiswa senior itu hanya bisa meratap ketakutan. Ampuni kami, kami semua dipaksa, benar. Keluarga Lin yang memerintahkan kami. Mereka ingin menjebak Husi, mereka semua berusaha menyalahkan keluarga Lin, berharap dapat lolos dari maut. Namun, Ye Yan tetap tak bergeming. Tanpa ragu, ia menghantamkan tinjunya, menghancurkan kepala mereka satu persatu. Orang yang berbuat salah harus membayar harganya, katanya dingin. Kini, suasana menjadi sunyi mencekam. Tidak ada yang berani menghalangi Ye Yan. Ayo pergi, katanya lagi, penuh ketegasan. Wang Qingsui sedikit terkejut. Kemana kita akan pergi, tanyanya. Ye Yan menatapnya sekilas. Ke keluarga Lin, gadis itu terkejut. Tapi keluarga Lin memiliki seorang ahli tingkat 7. Lalu kenapa? Jawab Ye Yan tanpa ragu, kata-katanya membuat Wang Qingsui terdiam. Bagaimana dia harus menanggapinya? Seorang ahli tingkat 7 jelas merupakan eksistensi yang sangat kuat, namun, Ye Yan sudah berbalik dan berjalan pergi. Husi mengikuti tanpa ragu. Setelah sedikit kebingungan, Wang Qingsui pun segera menyusul. Para mahasiswa senior yang menyaksikan kejadian itu saling berpandangan sebelum akhirnya mengikuti di belakang. Mereka sadar bahwa Ye Yan benar-benar menuju ke keluarga Lin. Keluarga Lin adalah salah satu dari 7 keluarga besar di Yangcheng. Mereka memiliki seorang ahli tingkat 7 sebagai pelindung. Sehebat apapun Ye Yan, bagaimana mungkin dia bisa melawan kekuatan sebesar itu? Namun, mereka tetap mengikuti. Bukan karena mendukung Ye Yan, melainkan karena ingin melihat bagaimana dia akan menemui ajalnya. Di sisi lain, Kang Xiong masih diam di tempatnya, wajahnya muram. Rasa malu masih membakar hatinya. Kakak Kang, mengapa tidak ikut melihat? Suara lembut dan genit terdengar di sampingnya. Gong Yulong, pria dengan mata sipit penuh pesona, menatapnya dengan senyum menggoda. Kang Xiong tetap tenang dan menjawab datar, apa yang perlu dilihat? Hasilnya sudah jelas. Keluarga Lin akan membunuhnya, Gong Yulong terkekeh. Tapi bagaimana jika ada kejutan? Apa kejutan yang mungkin terjadi? Kang Xiong menggeleng. Bahkan jika dia memiliki senjata sihir tingkat tinggi, keluarga Lin bisa mengatasinya dengan mengorbankan beberapa orang. Gong Yulong berpikir sejenak. Itu tergantung seberapa besar tekad keluarga Lin, Kang Xiong tetap skeptis. Namun, aku harus mengakui, meskipun aku baru bertemu dengannya sekali, aku merasakan sesuatu yang berbeda darinya. Dia adalah seseorang yang tidak akan pernah mundur, tatapan Gong Yulong berbinar. Sekarang aku semakin penasaran. Aku harus melihat ini, dia segera berlari menyusul, dan setelah sedikit ragu, Kang Xiong akhirnya ikut juga. Ye Yan dan yang lainnya telah tiba di depan rumah keluarga Lin. Sebagai salah satu keluarga kaya di Yangcheng, rumah mereka megah dan terjaga ketat. 8 penjaga berdiri tegak di depan gerbang, masing-masing dengan pedang di pinggang. Yang mengejutkan, semua penjaga itu berada di tingkat ke-9 tahap pasca lahir. Dengan kekuatan sebesar itu, mereka bisa membangun keluarga sendiri di kota kecil. Tetapi di sini, mereka hanya sebatas penjaga gerbang. Ye Yan melangkah maju tanpa ragu. Berhenti, hei, ini keluarga Lin. Apa kau pikir bisa masuk begitu saja? Para penjaga segera berteriak memperingatkan. Ye Yan berhenti sejenak. Para mahasiswa Jiangan College yang mengikuti di belakang langsung mengejek dalam hati. Dia akhirnya takut, pikir mereka. Namun, di saat berikutnya, Ye Yan mengangkat jarinya dan, snap, sebuah energi tajam melesat, menghantam papan nama besar di atas gerbang. Dengan suara gemuruh, papan itu pecah menjadi 2 bagian dan jatuh ke tanah dengan keras. Semua orang terkejut, mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Seperti kata pepatah, jika ingin menghajar seseorang, jangan langsung ke wajah. Papan nama di depan rumah adalah wajah sebuah keluarga. Namun, dengan sekali sentuhan jari, Ye Yan bukan hanya menghancurkan papan nama keluarga Lin, tetapi juga memecahkannya menjadi 2. Jika keluarga Lin bisa menahan ini, lebih baik jangan berbisnis di Yangcheng. Kalau tidak, mereka hanya akan menjadi bahan olokan. Kali ini, tidak ada jalan kembali. Lin harus dihabisi, dipaksa hingga ke ujung jurang. 8 pengawal saling bertukar pandang, menampakkan niat membunuh. Qiang! Mereka mencabut pedang mereka secara bersamaan dan mengarahkannya ke Ye Yan dengan marah, dengan tangan di belakang punggung. Ye Yan berkata dengan tenang, seluruh anggota keluarga Lin, keluarlah untuk mati. Sungguh pernyataan yang sombong. Dia benar-benar berani datang membuat kekacauan di kediaman keluarga Lin. Bocah, kau sudah bosan hidup. Salah satu pengawal melompat dan menebas ke arah Ye Yan. Minggir. Husi menubruk maju, bang, pengawal itu langsung terlempar seperti peluru. Menghantam tembok dan berubah menjadi gumpalan darah. Seperti nyamuk yang ditepuk hingga mati, 7 pengawal yang tersisa gemetar ketakutan. Mereka tak lagi memiliki keberanian untuk menyerang, bunuh. Ye Yan berkata dengan nada ringan, baik, Tuan Muda. Husi mengangguk dan mulai mengamuk, bang. Dengan setiap hantaman, 1 orang melayang ke udara. Kecepatan Husi begitu menakutkan hingga tubuh-tubuh para pengawal berterbangan seperti boneka kain. Dalam sekejap, ke-7 pengawal telah menghantam dinding, tak ada satupun yang tersisa dalam keadaan utuh. Tanpa memperlambat langkah, Ye Yan terus berjalan memasuki kediaman besar keluarga Lin. Husi mengikuti di belakangnya, begitu pula Wang Qingsui. Di luar, para mahasiswa Akademi Jiangnan saling bertukar pandang sebelum akhirnya ikut masuk. Terdorong oleh rasa ingin tahu, Husi, siapapun yang menghalangi jalan, bunuh, ujar Ye Yan. Husi mengangguk. Perintah Tuan Muda selalu benar. Siapa kalian? Berani sekali, bang, berhenti. Kediaman Lin tidak mengizinkan, bang, orang-orang terus bermunculan untuk menghalangi jalan mereka. Namun, tanpa pengecualian, semua langsung terlempar menghantam dinding dan tewas seketika. Setelah beberapa orang terbunuh, sisanya ketakutan dan tidak berani maju. Tapi mereka juga tak bisa membiarkan Ye Yan masuk begitu saja. Akhirnya, mereka hanya bisa mundur perlahan, sementara beberapa orang buru-buru melaporkan kejadian ini kepada pemimpin keluarga. Di dalam ruangan utama kediaman Lin, Lin Gusuan menerima laporan dengan ekspresi tak percaya. Apa? Ia mengulanginya, seolah tak yakin dengan yang didengarnya. 3 orang menerobos masuk ke rumah kita. Ya, Patriark, jawab si pelapor dengan tubuh gemetar. Gambaran Husi yang menghancurkan manusia menjadi bubur masih menghantuinya. Ye Yan, Husi, dan Wang Qingsui. Tambahnya dengan lebih rinci, Lin Gusuan tercengang. Yan datang?
Tapi bagaimana Husi bisa keluar dari penjara? Ia sudah meminta tetua ketiga untuk mengurus ini secara pribadi. Begitu Husi ditangkap, ia harus segera dikirim ke departemen penjara, menjalani persidangan esok hari, dan dijatuhi hukuman mati. Itu adalah jebakan untuk memaksa Yan tunduk, tapi sekarang, Husi malah lolos, HMPH. Sejak kapan para penjaga penjara berani menentang keluarga Lin? Lin Gusuan tidak pernah membayangkan bahwa Ye Yan akan menyerbu penjara secepat itu. Ia hanya mengira ada orang-orang di departemen penjara yang telah disuap oleh Ye Yan, mengingat Ye Yan memiliki dukungan dari Akademi Daxia. Ia mengerutkan kening, tujuan menjebak Husi adalah untuk menghindari keluarga Lin bertindak terlalu cepat. Namun, setelah semua usaha itu, Ye Yan tetap saja datang. Sungguh kegagalan total, meski begitu, Lin Gusuan tetap tidak memandang Ye Yan dan dua rekannya sebagai ancaman. Namun, fakta bahwa busur matahari terbakar telah memilih Ye Yan sebagai tuannya adalah masalah lain. Senjata peringkat 3 dengan hubungan psikis itu terlalu berbahaya, bahkan bagi seorang ahli peringkat 7, dalam sekejap, ia membuat keputusan. Ia harus menenangkan Ye Yan. Keluarga Lin tidak boleh menjadi sasaran pertama, panggil para tetua, bersiap menghadapi musuh, perintahnya, mengambil tindakan pencegahan. Baik, Patriark, di pintu gerbang bagian dalam, Ye Yan akhirnya bertemu dengan para petinggi keluarga Lin, Lin Gusuan, 7 tetua, dan 2 sesepuh senior berdiri tegak, diiringi oleh anggota keluarga Lin yang marah. Keluarga Lin adalah salah satu dari 7 keluarga paling berkuasa di Yangcheng. Dan sekarang, hanya 3 orang telah menerobos masuk rumah mereka, bagi Yan, ini hanyalah keberanian pemuda yang tak kenal takut. Namun, bagi keluarga Lin, ini adalah penghinaan besar. Nama baik mereka telah tercoreng, kebencian mereka membara. Hukuman mati ratusan kali pun tak akan cukup, Ye Yan, sudah cukup. Lin Gusuan berkata dengan suara dalam. Apa yang kau inginkan? Ye Yan berhenti melangkah dan menjawab dengan tenang, menghancurkan keluarga Lin, suasana hening. Lalu, tawa meledak di udara, hahaha. Semua orang tertawa, termasuk mahasiswa Akademi Jiangnan, sungguh omong kosong, bagaimana mungkin ia begitu percaya diri, hanya karena ia membunuh Xiao Yuanqing dengan satu pukulan? Atau karena Kang Xiong mundur darinya? Tidak. Kang Xiong mundur bukan karena takut pada Yan, tetapi karena busur matahari terbakar yang ada di tangannya. Jika bukan karena senjata itu, bagaimana mungkin seorang kultivator dengan 60 meridian takut pada bocah di alam Xiantian? Keluarga Lin memiliki ahli peringkat 7, bahkan lebih dari 1, Ye Yan berani mengancam akan menghancurkan keluarga Lin? Siapa yang akan percaya omong kosong ini? Lin Gusuan menyeringai. Ye Yan, mendapat senjata peringkat 3 adalah berkah besar. Tapi jangan sampai ini membuatmu sombong dan ceroboh, keluarga Lin tak pernah berbuat salah. Jangan biarkan orang lain membutakan pikiranmu, para mahasiswa jangan menggelengkan kepala. Ah, Patriark Lin. Kau masih belum tahu bahwa Yo Huayu dan lainnya telah membongkar semuanya, Lin Gusuan mulai merasa tidak enak. Tidak mungkin. Yo Huayu dan yang lainnya seharusnya tetap diam, namun, semuanya terjadi terlalu cepat. Hanya dalam setengah hari. Ye Yan telah mengeluarkan Husi dari penjara dan membongkar dalang sebenarnya, Lin Gusuan merasa dirinya kalah telak. Ia telah meremehkan anak muda ini, hahaha. Jika kau ingin menghancurkan keluarga Lin, itu tergantung dari kemampuanmu, katanya, penuh percaya diri, jika pertarungan tak bisa dihindari, maka keluarga Lin tak akan takut, namun, meskipun pertarungan ini tak terhindarkan, tetap saja tidak bisa dilakukan dengan gegabah, Ye Yan memiliki senjata sihir peringkat 3 di tangannya. Begitu senjata itu digunakan, siapapun yang menjadi targetnya pasti akan mati tanpa pengecualian. Oleh karena itu, pertama-tama, kekuatan senjata sihir itu harus dikuras habis. Jika senjata itu kehilangan daya tempurnya, maka Ye Yan yang hanya berada di ranah inheren tidak akan menjadi ancaman. Lin Feng, Lin Huo, Lin Qianyang, kalian bertiga maju dan habisi dia. Lin Gusuan memberi perintah, siap. Ketiga anggota keluarga Lin yang disebut langsung maju, mereka memang masih berada di ranah inheren, tetapi masing-masing telah membuka sekitar 30 hingga 40 meridian. Dalam pandangan Lin Gusuan, tidak mungkin 3 orang ini tidak bisa memaksa Ye Yan untuk menggunakan busur matahari murka. Dia menggunakan nyawa anggota keluarga Lin sebagai pengorbanan. Hanya saja, berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan, dia pun tidak tahu. Semoga tidak terlalu banyak, pikirnya dalam hati, karena jika tidak, keluarga Lin akan benar-benar mengalami pukulan telak dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Husi tampak bersemangat, tetapi Ye Yan menghentikannya dan mendorongnya ke belakang. Tuan muda, Husi bersuara lemah, tampak kecewa. Jangan sampai dia bertarung lagi, ini terlalu membosankan. Aku yang akan menghadapinya, kata Yan tenang. Oh. Husi hanya bisa mundur, melihat Ye Yan tidak langsung mengeluarkan busur matahari murka. Lin Gusuan dalam hati bersorak. Bocah ini terlalu sombong. Bagus, ini kesempatan untuk membunuhnya. Cepat, teriaknya. Ketiga orang itu langsung menyerang Ye Yan dari berbagai arah. HMPH. Ye Yan melangkah maju, dan seketika aura mengerikan menyapu seluruh tempat, kemarahan kaisar. 3 orang itu tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa, mereka semua langsung berlutut. Mereka tidak bisa bernapas, seolah-olah ada sesuatu yang menghancurkan dada mereka. Wajah mereka pucat, tangan mereka mencengkram leher sendiri, kaki mereka menendang-nendang udara seperti ikan yang terlempar ke darat, berusaha bertahan hidup, tetapi sia-sia, semua orang yang menyaksikan kejadian itu terpana, apa yang baru saja terjadi? Ye Yan bahkan belum bergerak sedikit pun, hanya melangkah maju, dan ketiga orang itu langsung tumbang, ini sihir. Di tengah kebingungan, Kang Xiong dan Gong Yulong tiba di tempat kejadian. Mata mereka hampir melompat keluar dari rongganya saat melihat pemandangan ini, bedanya, Kang Xiong ketakutan, sementara Gong Yulong justru bersemangat, bagaimana ini bisa terjadi? Kang Xiong berkata dengan suara gemetar, keringat dingin membanjiri tubuhnya, dia memiliki 69 meridian yang terbuka, dan dengan kekuatan itu, dia bisa membunuh lawan dengan 30 atau bahkan 40 meridian dalam satu serangan. Tetapi kini, tanpa menyentuh mereka sedikit pun, Ye Yan mampu membuat 3 ahli inheren berlutut hanya dengan satu langkah. Ini benar-benar di luar logika, intuisinya benar, Ye Yan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Jika mereka bertarung, dia hanya akan mati. Keluarga Lin juga gemetar ketakutan. Tetapi lebih dari itu, mereka merasa malu dalam menghadapi musuh yang menerobos masuk ke rumah mereka. Para ahli yang dikirim keluarga Lin malah roboh tanpa perlawanan. Memalukan, di mana harga diri keluarga Lin? Ye Yan terus melangkah, melewati tubuh ketiga orang yang masih tersungkur di tanah. Paf, paf.
Paf, dalam sekejap, jantung mereka hancur akibat tekanan yang tak terlihat. Mereka mati seketika, di dalam radius 100 hang, kesadaran Ye Yan telah mengendalikan segalanya. Sebagai sumber Dao, di area ini dia bagaikan perwujudan hukum langit. Kehendaknya adalah takdir, tentu saja, saat ini dia masih berada di ranah inheren, sehingga, takdir, yang dia kendalikan hanya berlaku bagi mereka yang lebih lemah darinya. Mereka yang lebih kuat masih bisa melawannya. Namun, bagi Lin Feng dan dua lainnya, mereka tidak punya pilihan selain mati. Ye Yan terus maju, matanya tertuju langsung pada Lin Gusuan akhirnya menunjukkan ketakutannya. Jika saja Ye Yan membunuh ketiga orang tadi dengan pukulan, dia tidak akan gentar, karena dalam pandangannya, ranah inheren hanyalah serangga kecil. Namun, fakta bahwa mereka mati dengan cara yang tidak dapat dijelaskan membuatnya merasakan ketakutan yang belum pernah dia alami sebelumnya, ketakutan akan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Kemudian, tiba-tiba dia sadar, "Kau seorang ahli racun," teriaknya dengan penuh keyakinan, rasa takutnya lenyap seketika. Benar, setelah mendengar perkataan itu, semua orang tersadar, tidak heran ketiga orang tadi tampak seperti kesulitan bernapas sebelum mati. Rupanya mereka diracun. Dan akhirnya, racun itu merusak jantung mereka hingga meledak. Celaka, banyak orang langsung menahan napas, takut telah menghirup racun tersebut. Ye Yan menggelengkan kepala. Betapa dangkalnya pemikiran mereka. Zhang Peu, Chen Shan, Liu Yangjun, kalian bertiga maju. Lin Gusuan kembali memerintah. Minum penawar lebih dulu, siap. Ketiga orang yang dipanggil langsung maju, mengambil pil dari botol kecil dan menelannya. Sebagai pendekar, membawa penawar dan obat luka adalah hal mendasar. Ketiga orang ini adalah tamu keluarga Lin, masing-masing memiliki kekuatan lebih dari 60 meridian. Mereka telah lama terjebak di puncak ranah inheren tanpa harapan untuk menembus batas. Begitu mereka menelan penawar, rasa percaya diri mereka langsung melonjak. Tidak ada lagi rasa takut, bocah, kau sudah mencari mati. Zhang Peu berseru, jangan banyak bicara, langsung serang. Chen Shan memerintah, bunuh dia. Liu Yangjun langsung mencabut pedangnya, Zhang Peu dan Chen Shan mengikuti, satu mengayunkan pedang, satu lagi mencambukkan senjata bercabang. Energi api membumbung tinggi, kilatan petir menyambar-nyambar, kekuatan ketiga ahli inheren sempurna benar-benar berbeda dari yang sebelumnya, bahkan Kang Xiong sedikit mengernyit. Jika dia berada di posisi Ye Yan, butuh strategi untuk mengatasi mereka, bagaimana Ye Yan akan menghadapinya? Ye Yan tetap berjalan santai, tangan di belakang punggung, seolah tidak menyadari serangan mereka. Dia hanya melirik mereka sekilas, bang. Bang. Bang, dalam sekejap, tubuh ketiganya meledak di udara, berubah menjadi hujan darah. Semua orang membelalakan mata, mulut mereka menganga tanpa suara. Apa yang baru saja terjadi, tidak seperti ketakutan Kang Xiong, Gong Yulong justru terlihat bersemangat. Ia menatap Ye Yan dengan mata berbinar, lidahnya menjilat bibir merahnya seolah-olah meneteskan air liur, dan seluruh tubuhnya sedikit bergetar, sedikit lebih jauh, Si Yorong tertegun. Ia sudah memberitahu Song Qin agar pihak lain menggunakan kekuatan pavilion obat bumi untuk melindungi Ye Yan dengan segala cara. Ia pun telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, penampilan Ye Yan benar-benar di luar dugaannya, kekuatan yang luar biasa, bahkan hingga terasa aneh, ia tahu betul bagaimana Ye Yan sebelumnya. Baginya, Ye Yan adalah pria cabul yang suka bermain-main. Namun sekarang, melihatnya berdiri di sana dengan tenang, membantai musuhnya dengan mudah, Si Yorong merasakan hatinya bergetar. Ia bahkan mulai mengagumi sosok yang sebelumnya ia pandang rendah. Sementara itu, di pihak Lin, suasana berubah menjadi bencana besar. Zhang Peu dan dua lainnya memang bukan tetua tingkat tinggi dalam keluarga. Tetapi mereka adalah kultivator sempurna di alam bawaan. Tiga orang ini seharusnya berada di level 2 teratas, tetapi mereka bahkan tidak sempat membuat Ye Yan menggerakkan satu jari pun sebelum mati. Semua orang di keluarga Lin merasa hawa dingin merayap di tubuh mereka. Jika sebelumnya mereka melihat Ye Yan sebagai ancaman, sekarang mereka benar-benar ketakutan. Bagaimana mungkin seseorang yang baru berusia 19 tahun bisa sekuat ini? Dibandingkan dengan Ye Yan, Lin Chen hanya seperti sampah yang tidak berguna. Lin Gusuan menelan ludahnya dengan susah payah. Sekarang ia mengerti mengapa Ye Yan tidak menggunakan busur kemarahan matahari. Keluarga Lin benar-benar berada dalam situasi yang sulit. Jika mereka tidak mengirim ahli tingkat 7, maka Ye Yan akan terus membantai mereka. Namun, jika mereka mengirimkan ahli tingkat 7, busur kemarahan matahari dapat menyerang dengan sendirinya, dan sang ahli kemungkinan besar akan mati. Bagaimana cara mengatasinya? Lin Gusuan mengerutkan kening dan melirik tetua keluarga Lin, yang kemudian mengangguk paham. Keduanya adalah orang licik yang bisa memahami niat satu sama lain hanya dengan tatapan. Tetua keluarga Lin melangkah maju dengan senyum di wajahnya dan berkata, anak muda, sebenarnya keluarga kami sangat dirugikan dalam masalah ini. Tetapi, jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, keluarga Lin tidak keberatan memberi kompensasi. Katakan saja apa yang kamu mau. Seketika, semua orang tercengang. Apa maksudnya ini? Keluarga Lin memilih untuk mundur. Sebuah keluarga besar tingkat 7 justru merendahkan diri di hadapan seorang pemuda dari tingkat 8, Ye Yan menatap tetua keluarga Lin dan tersenyum. Aku ingin kepala setiap anggota keluarga Lin. Sontak, semua orang membelalak. Mereka mengira salah dengar, tetapi ekspresi orang-orang di sekitar membuktikan bahwa mereka tidak salah dengar. Keheningan berubah menjadi keterkejutan yang luar biasa. Ye Yan benar-benar tak kenal takut. Keluarga Lin sudah mencoba berdamai, tetapi ia tetap ingin membantai mereka. Tetua keluarga Lin tetap tersenyum, tetapi sorot matanya berubah dingin. Itu mustahil. Berikan syarat lain, tidak perlu. Hanya itu yang kuinginkan, jawab Ye Yan, sambil melangkah maju dan menggenggam tangannya. Tiba-tiba, suara batuk berdatangan. Beberapa anggota keluarga Lin yang berada di barisan depan mencengkeram leher mereka, wajah mereka memerah. Tidak ada air di sekitar mereka, tetapi mereka tampak seperti orang yang tenggelam, berjuang mati-matian untuk bernapas. Husi pernah disiksa dengan cara ini oleh keluarga Lin. Dan sekarang Ye Yan ingin mereka merasakan penderitaan yang sama. Ia tidak pernah menyangkal bahwa dirinya adalah seseorang yang melindungi orang-orang terdekatnya. Meskipun di kehidupan sebelumnya ia dikhianati oleh Yan Qingcheng, kebiasaannya ini tetap tidak berubah. Kau berani menyentuh orang-orangku, aku akan membantai kalian semua, berhenti. Lin Gusuan berteriak dengan marah, namun, Ye Yan mengabaikannya. Dalam radius 100 hang, ia adalah hukum yang tak terbantahkan. Ia hanya perlu menggenggam tangannya sekali lagi, dan lebih banyak anggota keluarga Lin yang mulai kesulitan bernapas, mundur.
Mundur! Lin Gusuan berteriak panik, anggota keluarga Lin yang masih hidup berlari mundur dengan wajah pucat ketakutan. Tetapi, Ye Yan hanya perlu mengepalkan tangannya lagi, dan mereka yang baru saja mundur tetap merasakan sensasi tenggelam. Aku tidak akan membiarkanmu terus seperti ini. Lin Gusuan meraung, kemudian melompat maju untuk menyerang. Sebagai kepala keluarga, ia tidak mungkin hanya berdiri diam. Kalian semua jangan ikut campur. Jika tidak, kalian hanya akan terbunuh oleh senjata tingkat 3 itu. Majulah satu persatu, bunuh bocah ini. Keluarga Lin tidak ingin bertempur habis-habisan, tetapi jika Ye Yan tidak memberi mereka pilihan selain mati, maka mereka hanya bisa melawannya dengan sekuat tenaga. Tak peduli seberapa kuat dia, Ye Yan tetap berada di alam bawaan. Bisakah dia benar-benar bertahan melawan kekuatan tingkat 7? Jika mereka mengerahkan segalanya, berapa banyak yang bisa ia bunuh dengan senjatanya? Lin Gusuan menatap dengan mata merah. Keluarga Lin bukanlah keluarga tanpa darah, tetapi mereka selalu menang dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Namun, kali ini, segalanya berbeda. Melihat Lin Gusuan menyerang, Ye Yan hanya tersenyum ringan, mengangkat tinjunya, dan menyambut serangan itu. Satu pukulan berubah menjadi 100 pukulan. Seberat gunung yang menghantam dengan kekuatan luar biasa. Emperor Shu, Bai Songshan, boom. Boom. Boom, benturan mereka menciptakan gelombang kejut yang mengguncang tanah, menciptakan ngarai besar dan menghancurkan dinding batu di sekitarnya. Para penonton terpaksa mundur, tak berani berdiri terlalu dekat. Bagi anggota keluarga Lin yang lebih lemah, tak ada kesempatan untuk mundur. Jika terkena gelombang kejut, tubuh mereka akan hancur berkeping-keping tanpa ampun. Para tetua keluarga Lin tertegun. Mereka ingin menyelamatkan keturunan mereka, tetapi setiap kali mendekati salah satu dari mereka, tubuh korban langsung meledak dan hancur berkeping-keping. Ye Yan tidak memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan siapapun. Ya Tuhan, meski hari ini mereka telah terkejut berkali-kali, kali ini mereka kembali terperangah. Ye Yan benar-benar mampu bertarung melawan Lin Gusuan. Bagaimana mungkin? Bukankah dia hanya di ranah Xiantian? Apakah mungkin Ye Yan telah diam-diam melangkah ke peringkat ke-7? Namun, dia baru berusia 19 tahun. 19 tahun dan sudah menantang seorang Guan Shenhai? Ini mustahil. Banyak orang lebih memilih percaya bahwa Ye Yan telah mencapai peringkat ke-7. Karena sulit membayangkan seseorang bisa melawan perbedaan tingkat yang begitu besar. Tetapi Lin Gusuan tahu kebenaran. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa Ye Yan masih berada di ranah Xiantian. Fluktuasi auranya tidak bisa menipu, hal ini membuatnya semakin terkejut. Perbedaan antar ranah besar adalah sesuatu yang tak seorang pun bisa lewati begitu saja. Itu adalah hukum mutlak dunia ini. Keluarga Lin telah membuat kesalahan besar dengan menyinggung Ye Yan. Jika Ye Yan tetap hidup, keluarga Lin akan menghadapi kehancuran. Dalam 1 atau 2 tahun, jika Ye Yan benar-benar mencapai peringkat ke-7, dia bisa memusnahkan mereka hanya dengan satu pikiran. Mata Lin Gusuan berkilat penuh niat membunuh. Hari ini, Ye Yan harus mati. Tetua pertama. Tetua kedua, serunya. Dengar baik-baik, anak ini harus mati hari ini. Dengan cara apapun. Tetapi kita harus berhati-hati. Jangan biarkan dia menggunakan senjata magis tingkat 3 untuk membalikan keadaan, dimengerti? Semua tetua berteriak serempak. Keluarga Lin tidak pernah takut mati. Mereka telah mencapai posisi ini dengan darah dan pengorbanan, dan mereka akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Setelah memberi perintah, Lin Gusuan menatap Ye Yan dengan dingin. Kesalahanku yang terbesar adalah meremehkanmu, katanya dengan suara berat. Ye Yan, kau benar-benar monster. Bahkan di ranah Xiantian, kau bisa bertarung melawan Guan Shenhai. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, tapi hari ini, kau akan mati. Kerumunan kembali gempar. Ye Yan masih di peringkat ke-8. Bagaimana mungkin? Semua orang tahu bahwa ada jurang yang tak bisa dijembatani di antara ranah besar. Itu adalah hukum besi dunia ini. Jika Lin Gusuan mengatakannya, mungkinkah dia berbohong dalam situasi hidup dan mati seperti ini? His. Semua orang tersentak ngeri. Mereka bahkan merasa tubuh mereka gemetar. Monster. Ini adalah murid terkuat Jiangan College. Tak heran Wang Qingsui dan Hu Zi selalu berada di sisinya. Awalnya, mereka mengira itu hanya keberuntungan. Namun sekarang, Wang Qingsui ternyata tidak pernah menyerah begitu saja. Ye Yan terlalu kuat. Terlalu mengerikan. Ini benar-benar tak masuk akal, namun, Ye Yan tetap tenang. Dia mengayunkan tinjunya sekali lagi. Boom, bayangan kepalan tangan memenuhi langit, seberat gunung yang menghantam dengan dahsyat. Dengan memasuki ranah Xiantian, kekuatannya mendapat berkah dari kekuatan alam, membuat bayangan gunung seolah menjadi nyata. Lin Gusuan mendengus dan mengeluarkan senjatanya, sebuah cermin perunggu. Kau pikir keluarga Lin tidak punya senjata magis? Katanya dengan bangga. Om. Dari cermin perunggu itu, seekor burung petir terbang keluar. Mengepakkan sayapnya dengan raungan marah. Senjata magis peringkat 7, cermin petir. Meskipun senjata magis pada level ini belum bisa memiliki kesadaran sendiri, mereka tetap bisa meningkatkan kekuatan pemiliknya secara drastis. Tuan. Tuan. Biarkan aku bertarung. Tiba-tiba, busur panjang Sun Fury di pelukan Ye Yan berseru dengan antusias. Meskipun belum bisa menyerang sendiri dalam waktu dekat, Sun Fury tetaplah senjata magis tingkat 3. Dengan cukup energi, kekuatannya bisa sangat dahsyat. Apalagi, dengan kehadiran roh senjata, Ye Yan bisa menggunakan energi seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil maksimal. Selama 2 hari terakhir, Sun Fury telah diperkuat oleh napas asli Ye Yan, mendapatkan manfaat besar. Namun, Ye Yan tampak enggan menggunakannya, membuat roh senjata itu merasa terancam. Bagaimana jika Tuan membuangku suatu hari nanti, pikirnya cemas. Tidak. Aku harus menunjukkan kehebatanku sekarang, Ye Yan mengerutkan kening. Lin Gusuan berada di tingkat keempat Guan Shenhai. Dengan semua kemampuannya, dia bisa menandingi pria itu. Namun, dengan tambahan senjata magis, Lin Gusuan bisa berada di atas angin. TSK. Ye Yan mendesah, merasa terhina. Dia, seorang kaisar, benar-benar harus menggunakan senjata magis tingkat 3. Jika suatu hari nanti dia mendapatkan kembalian di Furnace, mungkin artefak legendaris itu akan marah padanya. Kau berani menggunakan senjata lain selain aku? Dengan satu pikiran, Ye Yan mengangkat Sun Fury Bao. Om, busur itu bergetar, dan sebuah anak panah api muncul dari udara tipis. Saat Ye Yan menarik talinya dan melepaskannya, anak panah itu melesat ke arah burung petir. Burung petir meraung marah dan mengulurkan cakarnya. Boom, saat cakar itu menyentuh anak panah, api dan petir meledak bersamaan, menciptakan cahaya yang menyilaukan. Saat cahaya menghilang,
Separuh tubuh burung petir lenyap, sementara anak panah api tetap utuh, terus melaju ke arah Lin Gusuan. Semua orang membelalakan mata, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Lin Gusuan, seorang peringkat 7, benar-benar kalah. Ye Yan menang dalam bentrokan kekuatan, benar-benar menakutkan, namun, Ye Yan tetap tak terpengaruh. Bagi seorang kaisar sepertinya, menekan seorang pendekar peringkat 7 bukanlah hal yang membanggakan. Bukankah dia pernah membantai Dewa Iblis di masa lalu? Dia menarik busur sekali lagi. Boom, api membakar langit dan bumi. Lin Gusuan mengertakkan gigi dan memanggil serigala petir dari cerminnya. Namun, dalam sekejap, satu tembakan, satu kematian, Lin Gusuan menyerang dengan gencar, dan meskipun satu panah Ye Yan tidak cukup untuk menembus pertahanannya, kekuatan panah itu juga tidak bisa dengan mudah ditangkis oleh cermin petir. Akibatnya, Lin Gusuan terpaksa mengaktifkan cermin petir 2 atau bahkan 3 kali untuk menghadapinya. Jika terus seperti ini, siapa yang akan menang? Jawabannya sudah jelas. Namun, Lin Gusuan sama sekali tidak khawatir. Dalam hati para penonton, keseimbangan kemenangan juga tampaknya berpihak padanya. Mengapa? Karena Ye Yan hanyalah seorang diri, sementara keluarga Lin memiliki 10 ahli peringkat 7. Seberapa lama dia bisa bertahan melawan serangan bertubi-tubi? Boom. Boom. Boom, Ye Yan tidak peduli. Ia terus menembakkan panah satu demi satu. Lin Gusuan juga tidak berusaha menghindar, sebaliknya ia terus menggunakan cermin petir untuk bertahan. Ia ingin menguras kekuatan Ye Yan sedikit demi sedikit. Jika Ye Yan menolak menggunakan senjata sihir untuk menyerangnya, maka itu adalah kesalahan fatal. Lin Gusuan dengan senang hati akan memanfaatkan kesempatan ini. Penggunaan senjata sihir menghabiskan banyak kekuatan spiritual, apalagi jika ia harus mengaktifkannya 2 atau 3 kali lebih banyak dibandingkan serangan Ye Yan. Dalam waktu kurang lebih sebatang dupa, kelelahan pasti akan menghampiri Lin Gusuan. Elder, teriaknya, sang tetua agung langsung melesat maju, siap mengambil alih cermin petir. Lin Gusuan yang kelelahan menyerahkannya, dan secara bergantian, tetua kedua, ketiga, dan lainnya maju menggantikannya. Sayangnya, karena rasa takut, mereka tidak menyerahkan cermin petir kepada dua tetua pemuja senior. Jika saja mereka ikut serta, jumlahnya akan menjadi 10, bukan hanya 8. Namun, bukankah 8 orang sudah cukup untuk menghabisi kekuatan Ye Yan? Ye Yan tersenyum tipis. Kalian ingin menipuku dengan cara ini? Mimpi. Dengan satu langkah, Ye Yan bergerak dengan langkah yang begitu misterius seolah bisa menembus ruang. Dalam sekejap, ia muncul di antara Lin Gusuan dan tetua agung keluarga Lin. Seakan Lin Gusuan sendiri yang menyerahkan senjata keluarga mereka kepadanya, sekujur tubuh Lin Gusuan langsung dipenuhi keringat dingin. Jika Ye Yan berhasil menguasai cermin petir, bagaimana mereka bisa melawannya? Lin Gusuan dengan cepat menarik tangannya kembali. Saat itu, ia tidak punya waktu untuk menggunakan senjata sihir lagi dan langsung menebas ke arah Ye Yan. Namun, Ye Yan membelakangi Lin Gusuan. Kesadarannya terkunci pada tetua agung keluarga Lin. Ia mengangkat busurnya dan melepaskan panah. Apakah ini pertarungan 1 lawan 1? Semua orang terkejut. Strategi Ye Yan memang bisa mengalahkan tetua agung, tetapi jika ia terkena serangan Lin Gusuan, nyawanya pasti dalam bahaya. Apa yang sedang dipikirkannya? Jika ia terluka parah, bagaimana mungkin ia bisa selamat? Keluarga Lin tidak akan membiarkan dirinya pergi hidup-hidup. Mengapa tiba-tiba ia seperti kehilangan akal? Namun, Lin Gusuan melihat kesempatan emas. Ia mendorong kekuatannya ke batas maksimal. Sayangnya, tanpa senjata sihir, kekuatannya tetap terbatas. Di sisi lain, tetua agung keluarga Lin mengambil keputusan cepat. Jika ia menghindar, Ye Yan juga bisa menghindar, sehingga pertukaran 1 lawan 1 tidak akan terjadi. Maka, ia memilih untuk tidak menghindar. Hahaha. Aku telah hidup selama 72 tahun, memiliki banyak anak dan cucu, serta menikmati semua berkah yang pantas kuterima. Jika aku mati demi keluarga, maka ini adalah kehormatanku. Namun, kau hanyalah, boom, sebelum kalimatnya selesai, panah berapi Ye Yan sudah melesat dengan kekuatan tak tertandingi. Tetua agung berusaha keras menahan serangan itu. Macan hitam cahaya di atas kepalanya muncul, mengeluarkan bola petir ke arah Ye Yan. Namun, panah Ye Yan diperkuat oleh kekuatan senjata sihir tingkat 3. Dengan bimbingan roh senjata, serangan ini ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Kekuatan serangan ini setara dengan divinasi tingkat 6, bagaimana mungkin tetua agung bisa menahannya? Serangannya hancur seketika. Begitu pula bola-bola petirnya. Panah berapi itu tetap melesat tanpa hambatan dan menembus dadanya. Tetua agung hanya merasakan sakit di dadanya sebelum segalanya menjadi gelap. Lubang hangus seukuran mangkuk muncul di dadanya, tetapi semua sarafnya telah terbakar habis, sehingga ia tidak merasakan sakit sama sekali. Ia mundur beberapa langkah, wajahnya penuh harapan. Serangan itu memang menghantamnya, tetapi ia berpikir bahwa dengan waktu pemulihan 1 hingga 2 tahun, ia pasti bisa pulih. Ye Yan, aku ingin melihat bagaimana kau mati. Bang, serangan Lin Gusuan mengenai punggung Ye Yan. Ia tersenyum penuh kemenangan. Sudah selesai. Meskipun ia tidak mengerti mengapa Ye Yan membuat keputusan bodoh seperti ini, jika musuhnya ingin mati, maka ia tentu saja tidak akan keberatan mengabulkan permintaannya. Lin Gusuan mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang Ye Yan dengan penuh tenaga. Ye Yan terdorong beberapa langkah ke depan, lalu berdiri tegak kembali, wajahnya memerah sesaat, kemudian kembali normal, dan selesai begitu saja. Apa-apaan ini? Semua orang nyaris gila melihat pemandangan ini. Setelah terkena serangan Lin Gusuan, Ye Yan hanya mengubah ekspresi wajah dan tetap berdiri. Pertahanan macam apa ini? Para siswa Akademi Jiangan menoleh ke arah Huzi. Sebelumnya, tubuh Huzi yang kokoh sempat mengejutkan mereka. Sui yang dianggap terkuat pun tampak biasa saja dibandingkan dengan Ye Yan. Ini baru perubahan besar. Tak heran ia berani bertukar 1 lawan 1. Bagi keluarga Lin, ini adalah kerugian besar. Namun bagi Ye Yan, serangan itu tidak lebih dari tetesan hujan. Sebenarnya, Ye Yan memang sedikit terluka, tetapi hanya luka kecil yang nyaris tak berarti. Para tetua kini kehilangan harapan. Dengan satu pikiran, Ye Yan mengendalikan tetua agung seperti orang yang tenggelam. Ia mencengkeram lehernya sendiri dan berjuang sia-sia. Tanpa kultivasi peringkat 7, bagaimana kau bisa melawanku? Dengan satu pikiran saja, ia bisa menentukan hidup mati seseorang. Lin Gusuan benar-benar terkejut. Awalnya, ia hanya ingin bertukar posisi dengan tetua agung, tetapi kini, malah kehilangan 1 orang lagi. Serang, teriaknya. Namun, 2 tetua pemuja hanya saling pandang tanpa bergerak. Situasi keluarga Lin semakin buruk. Boom. Boom. Boom, 7 orang menyerang secara bersamaan.
Pertempuran kembali berkobar. Apa? Yan benar-benar menerobos masuk ke departemen penjara untuk menyelamatkan orang? Apa? Setelah dijebloskan ke penjara, Yan kembali ke akademi dan membunuh Yo Huayu serta yang lainnya. Apa? Yan membantai keluarga Lin lagi. Sejak Yan menerobos masuk ke departemen penjara, semua pihak menjadi kebingungan. Mereka bergegas ke sana, tetapi Yan sudah kembali ke akademi. Saat mereka tiba di akademi, Yan malah sudah bergerak menuju keluarga Lin. Orang ini, gila, membunuh di dalam penjara dan akademi sama saja dengan pemberontakan. Tapi sejujurnya, jika ditangani dengan baik, masalah sebesar ini mungkin masih bisa diredam. Namun, dia malah berani menyerang keluarga Lin? Itu benar-benar mencari mati. Keluarga Lin memiliki 10 orang kuat tingkat ke-7. Ditambah lagi dengan bantuan senjata magis tingkat 7. Meski Yan memiliki busur kemarahan matahari, yang merupakan artefak spiritual tingkat 3, tetap saja daya tahannya terbatas. Mustahil para ahli keluarga Lin hanya akan dia menunggu giliran diserang, pergi ke keluarga Lin. Saat kekuatan busur kemarahan matahari melemah, itu adalah momen terbaik untuk merebutnya. Ketika bangau dan kerang bertarung, nelayanlah yang menang. Cepat! Jika terlambat, kita akan kehilangan kesempatan. Berbagai kekuatan pun mulai bergerak menuju keluarga Lin, khawatir akan tertinggal langkah. Bahkan, berita ini telah sampai ke telinga Xia. Saat itu, Xia benar-benar menyesal. Kenapa hanya sebuah kota kecil seperti Yangcheng bisa memiliki begitu banyak masalah? Jika dia tahu ada senjata magis tingkat 3 di sini, dia pasti sudah mengundang Master Istana pertama. Dengan kekuatan seorang ahli tingkat 4, tidak ada yang tak bisa diselesaikan, tapi masalahnya, Ye Yan baru mendapatkan busur kemarahan matahari kemarin. Semua rencananya terhenti sebelum sempat dilaksanakan. Sial, Xia tak habis pikir. Bagaimana cara berpikir Ye Yan? Keluarga Lin jelas-jelas sedang menjebaknya, tapi dia malah dengan bodohnya masuk ke dalam perangkap. Jika dia mati, ya sudah. Tapi bagaimana dengan semua rencanaku? Xia memijit pelipisnya. Tak ada gunanya hanya menunggu di sini, ayo pergi, katanya, langsung berangkat ke kediaman keluarga Lin bersama para pengawalnya. Di tengah perjalanan, Chu Yanran pun bergabung. Dia baru saja menerima berita itu dan sempat tidak percaya, bagaimana mungkin ada orang sebodoh ini. Saat orang-orang menyentuh pengikutnya, jelas itu adalah umpan agar dia bertindak. Namun, dia tetap saja masuk ke perangkap. Benar-benar tolol, namun, setelah berpikir sejenak, dia justru merasa senang. Kalau begitu, bukankah ini berarti Yan pasti mati, dendam keluarganya akhirnya akan terbalaskan. Hanya saja, dia tidak bisa membunuh Yan dengan tangannya sendiri. Itu satu-satunya penyesalannya. Semakin banyak orang mendapat kabar ini, dan mereka pun bergegas ke kediaman keluarga Lin. Saat tiba di sana, mereka melihat pemandangan yang membuat jantung mereka hampir berhenti berdetak. Ye Yan sedang bertarung sendirian melawan 7 ahli keluarga Lin. Astaga, tak bisa dipercaya. Ketujuh orang itu semuanya adalah ahli tingkat 7, namun hanya bisa bertarung imbang dengan Ye Yan. Bahkan, salah satu tetua keluarga Lin dadanya berlubang dan tampak sekarat. Ini benar-benar pemandangan yang sulit dipercaya. Xia pun terkejut bukan main. Sebagai putra sulung dari Istana Wei, dia memiliki wawasan yang jauh lebih luas dibandingkan orang-orang di sini. Bahkan, dia pernah menyaksikan pertempuran ahli tingkat 6, 5, bahkan 4. Tapi sekarang, dia hampir tak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin seseorang di tingkat bawaan bisa sekuat ini? Sementara itu, tangan Chu Yanran mengepal erat tanpa sadar, hingga kukunya melukai telapak tangannya sendiri. Pria luar biasa yang kini menghadapi 7 lawan sekaligus, dulunya adalah tunangannya. Meskipun pernikahan mereka tidak resmi, jika dia tidak mengusir Ye Yan dengan surat cerai. Sekarang dia bisa berbagi kejayaan ini, apakah dia menyesal? Tentu saja, namun, dia tidak bisa menunjukkannya. Ye Yan membiarkannya hidup hanya agar dia bisa merangkak di lumpur dan menyaksikan dari bawah. Kini, Ye Yan telah menjadi bintang paling cemerlang di langit, dan dia hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Namun, bagaimana mungkin dia membiarkan semua ini terjadi sesuai keinginan Ye Yan? Dia tidak terima. Tidak, dia masih memiliki harapan. Xia pernah berkata akan melatihnya dengan sebaik mungkin. Jika dia bisa mencapai tingkat 6 atau 7, maka dia bisa membunuh Ye Yan, membalaskan dendam keluarganya, dan mengembalikan kehormatannya. Tapi, bisakah dia benar-benar mencapai tingkat 6 sebelum Ye Yan? Chu Yanran tak berani memikirkannya. Dia hanya bisa menyemangati dirinya sendiri dan menipu dirinya sendiri. Jika tidak, dia akan tenggelam dalam keputusasaan. Sementara itu, pertempuran terus berlanjut, meskipun dikepung oleh 7 orang, Ye Yan tetap bertahan. Teknik kaisar yang digunakannya membuatnya bisa menghindari sebagian besar serangan dengan langkah-langkah yang luar biasa misterius. Bahkan jika dia terkena serangan, tubuhnya tetap kokoh, membuatnya sulit dilukai. Sebaliknya, ketujuh lawannya harus menghadapi serangan bertubi-tubi dari busur kemarahan matahari. Meskipun Lin Gusuan bisa menahan sebagian besar serangan dengan cermin petir, sisa serangan tetap membebani mereka. Kini, pertarungan bergantung pada siapa yang lebih dulu kehabisan tenaga. Semua orang mengira keluarga Lin akan menang karena mereka memiliki 7 orang, tapi setelah menyaksikan semua kejadian sebelumnya, mereka tidak berani menyimpulkan apapun. Setelah bertarung sekian lama, akhirnya energi spiritual Ye Yan mulai habis. Saat itu, Lin Gusuan dan yang lainnya merasa girang. Mereka adalah yang pertama merasakan perubahan dalam kekuatan Ye Yan, namun, Ye Yan hanya tersenyum tipis. Ia mengambil 2 mutiara 10.000 tahun, menggenggamnya di tangan, dan langsung menyerap energinya. Dalam sekejap, energi spiritualnya kembali memuncak. Bagaimana bisa? Lin Gusuan tidak percaya. Bahkan jika seseorang menelan pil pemulihan energi, butuh waktu untuk menyerapnya. Biasanya, efeknya hanya bisa mengembalikan 20 hingga 30% energi. Tapi ini, kekuatan Ye Yan seolah tak terbatas, gelombang demi gelombang, tiada habisnya. Kini mereka sadar, mengapa Ye Yan berani datang sendirian ke kediaman keluarga Lin. Dia bisa menghancurkan mereka seorang diri. Mereka telah melakukan kesalahan besar dengan memusuhi monster ini. Namun, apakah sudah terlambat untuk menyesalinya? Boom, Lin Gusuan mengerutkan kening tajam, alisnya terbelah, dan dari dalam tubuhnya, sekelompok tentara pendek muncul. Sebagai seorang kultivator tingkat 7 yang telah menembus lautan kesadaran dan kekuatan jiwa, ia mampu melepaskan kekuatan jiwanya menjadi serangan langsung. Namun, melepaskan kekuatan jiwa bukan tanpa risiko. Jika terluka, jiwanya pun akan terluka, sangat berbahaya.
Bahkan, jika lautan kesadarannya hancur, hidupnya akan berakhir tanpa ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, para kultivator tingkat 7 jarang menggunakan kekuatan jiwa dalam serangan langsung, kecuali jika mereka benar-benar terdesak atau berniat bertaruh nyawa. Lin Gusuan jelas masuk dalam kategori yang terakhir, kekuatan jiwanya berubah menjadi pedang tajam dan melesat ke arah Ye Yan. Keistimewaan serangan jiwa adalah kemampuannya menembus pertahanan spiritual maupun fisik. Serangan ini langsung mengincar lautan kesadaran lawan, menebas jiwa mereka. Jika jiwa musuh hancur, sekuat apapun tubuh mereka, itu tak akan berguna. Hanya akan menjadi mayat hidup. Pedang jiwa itu melaju deras, menembus perlindungan spiritual Ye Yan. Bahkan, tubuhnya tak mampu menghentikannya, dan pedang itu langsung mengarah ke lautan kesadaran Ye Yan. Namun, semua ini karena tubuh Dao Ye Yan masih berada di tingkat 8. Jika ia telah melangkah ke tingkat 7, kekuatan jiwa setingkat itu tak mungkin bisa menembus pertahanannya begitu mudah. Begitu pedang jiwa itu memasuki lautan kesadaran Ye Yan, Lin Gusuan sempat tersenyum puas. Dia mengira ini adalah akhir dari Ye Yan, tetapi, sebelum senyumnya menghilang, wajahnya berubah drastis. Apa yang baru saja ia lihat, pedang jiwa adalah perpanjangan dari kesadarannya sendiri, dan apapun yang disentuhnya dapat ia rasakan. Namun yang dia lihat di dalam lautan kesadaran Ye Yan bukanlah ruang kosong atau medan perang biasa, melainkan hamparan bintang yang luas. Agung. Tak terlukiskan, bahkan, tahu langit sendiri terlihat merangkak di dalamnya. Langit merangkak, Lin Gusuan tertegun. Gemetar hebat. Saat itu juga, dia menyadari betapa fatal kesalahannya. Sebelum ia bisa berkata apapun, tubuhnya membeku, matanya membelalak kosong, air liur mengalir dari sudut bibirnya. Ia telah berubah menjadi seorang idiot. Pedang jiwanya, yang seharusnya menebas Ye Yan, justru hancur seketika. Kerusakan pada kekuatan jiwa berarti kerusakan pada jiwanya sendiri. Dalam kasus ini, kehancuran total. Meskipun tidak menjadikannya mayat hidup, dia kini hanya pecahan jiwa yang tersisa, seorang bodoh yang kehilangan akalnya. Para tetua Lin yang tersisa menggigil ketakutan, wajah mereka pucat, semangat juang mereka lenyap dalam sekejap. Ye Yan hanya menatap mereka dengan tenang. Menggunakan kekuatan jiwa untuk melawannya. Itu sama saja dengan mencari mati. Jejak jiwanya telah berada di sumber Dao selama jutaan tahun, lebih tinggi satu tingkat dari Tao Langit itu sendiri. Walaupun ia tak bisa menggunakan jejak jiwa sebagai kekuatan serangan, Lin Gusuan dengan bodohnya justru mengirim kekuatan jiwanya sendiri ke dalam lautan kesadaran Ye Yan. Itu sama saja dengan bunuh diri. Tersisa 6 orang lagi, pikirnya dalam hati. Lanjutkan pertempuran, seru salah satu tetua Lin. Mereka tak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Namun, tubuh Ye Yan nyaris tak bisa dilukai, kekuatan jiwa tak bisa digunakan untuk membunuhnya, dan dengan bantuan busur kemarahan matahari, serangannya mampu mengancam lawan tingkat 7. Ditambah lagi, ia dapat menyerap energi dari ramuan spiritual untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat. Dalam pertarungan jangka panjang, siapa yang bisa lebih bertahan? Satu persatu, para tetua Lin gugur. Dalam waktu setengah jam, hanya tersisa satu orang, tetua keempat Lin. Dengan wajah putus asa, dia tertawa getir, lalu menunjuk Ye Yan. Jangan bangga dulu. Meskipun kau memiliki kekuatan tingkat 7, dengan harta berharga di tanganmu, kau hanya menunggu ajal. Klan Lin bukan tandinganmu. Tapi masih banyak kekuatan tingkat 6, 5, bahkan 4 yang akan mengincarmu. Kau pikir bisa terus tersenyum? Kayu yang menjulang tinggi di hutan, angin pasti akan menumbangkannya. Apalagi jika kau memiliki harta seperti itu, omong kosong. Ye Yan mengejeknya dingin, lalu melepaskan satu anak panah. Paf, sebuah lubang besar menembus dahi tetua keempat Lin, mengakhiri nyawanya seketika. Dengan begitu, seluruh kekuatan klan Lin telah lenyap. Hampir semua anggota mereka musnah. Klan yang begitu besar dan berkuasa, kini lenyap tanpa jejak. Ye Yan menyimpan busur kemarahan matahari dan menatap orang-orang di sekitarnya. Tak seorang pun berani menatap balik. Saat mata mereka bertemu dengan tatapannya, mereka segera menundukkan kepala. Bahkan Pangeran Wei, yang tak ingin kehilangan martabatnya, mendadak merasa tubuhnya gemetar. Saat dia menatap Ye Yan, sensasi seperti menghadapi ahli tingkat 4 kembali menghantamnya, membuatnya tanpa sadar menundukkan pandangan. Ini sungguh memalukan. Genggaman tangannya mengencang, membara oleh amarah. Sementara itu, Chu Yanran juga tak berani menatap Ye Yan. Sosoknya kini bagaikan perwujudan Tao Langit sendiri. Siapa yang pantas menatapnya secara langsung? Tak hanya generasi muda, tetapi juga para tetua dan pemimpin keluarga besar lainnya, yang sebagian besar adalah ahli tingkat 7. Tetap menundukkan kepala, Ye Yan menarik kembali pandangannya dan berbalik. Ayo pergi. Wang Qingsui dan Husi segera mengikuti. Husi, yang masih polos, tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Tetapi Wang Qingsui tahu betul, ini adalah kejayaan lelaki yang ia kagumi. Di kejauhan, mata si Yourong berbinar, terpikat oleh keperkasaan Ye Yan. Sementara itu, Zhong Qin, yang baru tiba, menyaksikan bagaimana Ye Yan membantai 7 ahli klan Lin. Jantungnya berdebar kencang, keinginannya untuk berlari ke pelukan pria ini semakin kuat. Seorang pria sejati, tegak bagai gunung. Adakah yang lebih luar biasa darinya? Namun, Ye Yan tak memedulikan siapapun. Dia hanya berjalan pergi, tanpa menoleh. Kehancuran klan Lin menjadi perbincangan besar di Yangcheng. Namun, yang lebih mengejutkan, bukan soal ia menerobos penjara untuk menyelamatkan seseorang atau membunuh di akademi. Semua itu tampaknya sengaja ditutupi oleh pihak tertentu. Satu hal yang pasti, kini Ye Yan adalah tokoh paling berpengaruh di Yangcheng. Sosok yang tak bisa diabaikan oleh keluarga-keluarga besar manapun.